Kembali di Breaking News pemirsa, kita akan langsung pantau situasi terkini dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua bersama dengan rekan Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esra, apa yang saat ini sedang berlangsung di sana? Apakah pemeriksaan terhadap saksi Ridwan Soplanit sudah selesai atau masih berlangsung, dan siapa yang saat ini tengah berbicara? Pemirsa, hingga saat ini terkait persidangan dari terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan masih terus berlangsung, di mana ini sudah pemeriksaan terhadap Ridwan Soplanit atau selaku mantan Kasat Reskrim dari Polres Metro Jakarta Selatan, di mana ini memang sudah dibagi dalam beberapa klaster dan nantinya akan ada dua lagi saksi yang hendak diperiksa, yakni Rifaizal Samuel dan juga Aris Yulianto, atau ini terakhir adalah dari jajaran Polri yang menangani langsung penanganan dari DVR CCTV yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan. Jika kami mengikuti secara saksama tadi untuk rincian sidang yang ditanyakan jaksa penuntut umum maupun di dalam tadi ini dari Ridwan Soplanit menyampaikan keterangannya atau keterangan saksi maksud kami bahwa ia langsung datang sebagai saksi kunci yang mengolah TKP yang berada di Duren 3. Ia mengumpulkan barang bukti CCTV, namun dari perintah si Sambo maksud kami Verdi Sambo ini meminta bahwa CCTV dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi, dan ini juga untuk CCTV yang berada di rumah Ridwan Soplanit ini diambil dan disebutkan juga dalam keadaan rusak. Selain itu, yang hal menarik lainnya bahwa Verdi Sambo ketika terjadinya pembunuhan almarhum Joshua Huta Barat di Duren 3 disampaikan cerita ataupun kronologi terjadinya tembak menembak antara Barada Richard Eliezer dan juga Joshua hingga menewaskan Joshua, di mana ini terjadi karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Joshua terhadap Putri Chandrawati. Inilah secara garis besar atau komprehensif dari apa yang disampaikan oleh Ridwan kepada jaksa penuntut umum dalam cecaran pertanyaan. Dan pemirsa, yang juga semakin menarik adalah ketika pemeriksaan saksi terhadap Afung selaku pengusaha CCTV yang menerangkan bahwa ia hanya menerima perintah ataupun dari hal ini dia maksud kami melakukan perbaikan CCTV yang diperintahkan oleh ajudan Verdi Sambo. Kemudian juga dari Diryanto selaku asisten rumah tangga dari Verdi Sambo ini mengungkapkan bahwa ia turut serta membersihkan bercak darah yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan dan melihat memang betul ada 8 kamera CCTV di mana secara terang-terangan ia mengungkapkan ia bisa melihat langsung bagaimana apa yang terjadi di Duren 3. Hanya ia tidak merincikan secara signifikan. Ia hanya mengetahui bahwa CCTV tersebut sudah rusak sejak 15 Juni 2022 atau sebelum kasus pembunuhan almarhum Joshua terjadi. Namun hal tersebut dinilai janggal oleh hakim hingga hakim pun terus mencecarnya kepada berbagai pertanyaan mengenai keterangan maupun pembunuhan dari almarhum Joshua Huta Barat. Selain untuk kedua saksi tersebut, dari 4 jajaran Polri juga turut diperiksa tadi. Kurang lebih dari jajaran Polri ini menyampaikan bahwa mereka hanya membantu Verdi Sambo maupun perintah dari Hendri Kurniawan maupun Agus Nurpatria untuk menyiapkan ambulans, kemudian juga membawa CCTV ke Barreskrim Polri. Namun sangat disayangkan tadi oleh hakim menanyakan mengapa mereka mengikuti perintah tersebut tanpa adanya surat perintah langsung dari atasan. Inilah yang menjadi poin menarik dalam persidangan kali ini ataupun persidangan dalam pemeriksaan saksi dengan terdakwa yakni Agus Nurpatria maupun Hendra Kurniawan. Kembali ke Anda, bagaimana? Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan nanti update lagi informasi terkini dari sana. Dan pemirsa, kita akan kembali berdiskusi dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, melanjutkan dari perbincangan kita tadi, Pak. Ini kan dari pihak Ridwan Soplanit ini bilang bahwa pihaknya awalnya ini memang fokus pada olah TKP, kemudian CCTV-nya sudah terlanjur atau sudah terlanjur ada propam yang ada di sana. Nah, dalam olah TKP, Pak, sebenarnya apa yang seharusnya pertama kali dilakukan? Apakah misalnya mengamankan lokasi, mengumpulkan barang bukti dulu, atau apa seharusnya dilakukan oleh polisi untuk kejadian spesifik di Sambo ini, Pak? Jadi kalau dari keterangannya tadi Ridwan Soplanit, artinya tindakannya sudah benar ketika dia datang, ya. Dia itu masih dalam konsep ada peristiwa pidana dan dia mau menjalankan tugasnya. Karena terkait dengan matinya seseorang, jenazah masih ada di sana,
maka dia mau melakukan olah TKP. Nah, olah TKP yang benar ya, olah TKP yang benar, maka semua orang yang tidak terkait dengan fungsi reserse, ini harus saya garis bawah nih ya, fungsi reserse harus keluar dari lokasi, termasuk propam, ya. Karena matinya seseorang itu adalah kewenangan reserse, bukan kewenangan propam. Propam nanti muncul setelah dilakukan berita acara pemeriksaan, jelas duduk perkaranya bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan antara pelaku dan juga korban ini anggota polisi, ya maka reserse akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etiknya. Tetapi barang buktinya tetap ada di reserse harusnya. Nah, kembali kepada olah TKP. Maka ketika olah TKP tidak boleh ada orang di sekitar sana selain fungsi reserse, dia harus memanggil DVI ya, untuk dari lab 4 ya, lab 4 untuk kemudian melakukan olah TKP. Dia hanya mengamankan, nanti yang akan melakukan olah TKP itu adalah dari laboratorium lab 4 kriminalistik ya. Misalnya melakukan pengambilan fotografi forensik. Jadi foto itu diambil dari berbagai sisi. Ini ada tekniknya pengambilan. Kemudian selongsong peluru, kemudian senjata ya, posisi korban, kemudian segala macam benda yang ada di sana. Setelah pengambilan foto dirasa cukup ya, kalau dirasa cukup ya, pengambilan foto dirasa cukup, maka jenazah boleh diangkat. Tetapi kalau belum, itu jenazah belum boleh diangkat ya. Masih akan dilakukan pemeriksaan dengan sebelumnya di polis lain tuh. Di polis lain. Dibatasi dulu ya Pak ya TKP-nya ya? Iya, di polis lain ya, itu prosedur yang benar. Ini kan tidak ada, langsung diangkat ya. Nah, ada kedua, CCTV ternyata sudah dikuasai oleh propam. Ini harusnya menjadi tanda tanya dari Serse Polres Jakarta Selatan. Ya, walaupun itu ada psikohierarkis, tapi kewenangan secara hukum ada pada mereka. Jadi ketika CCTV itu dikuasai oleh propam, ini ada apa? Ya, ada apa nih? Karena CCTV termasuk barang bukti yang harus disita oleh reserse. Dalam hal ini adalah Ridwan Soplanit, seperti itu. Jadi memang tugas utama dari reserse ini adalah untuk memang yang utama adalah mengumpulkan barang bukti ya Pak dalam olah TKP, dan ini kemudian kecolongan oleh propam seperti itu. Nah Pak Sugeng, ini kan di sidang pihak Ridwan ini juga bilang bahwa pihaknya masih fokus ke dalam rumah yang masih ada jenazahnya seperti itu. Sementara pos CCTV, maksud kami CCTV di pos Satpam ini kemudian sudah terlanjur dikuasai seperti itu Pak. Nah sebenarnya yang benar itu adalah pengambilan barang bukti itu harus dilakukan di tempat jenazah terlebih dahulu atau justru yang di luar dulu Pak. Ini kan karena yang di luar juga menjadi salah satu barang bukti yang penting Pak. Namun juga di dalam tentunya tidak kalah penting. Namun ternyata dalam kejadian ini CCTV yang ada di luar ini kemudian seperti kecolongan seperti itu Pak. Seperti apa Pak kalau menurut Bapak? Betul, itu kecolongan. Kata yang tepat itu kecolongan ya. Jadi begini, semua barang bukti baik di dalam rumah maupun di luar rumah yang dapat mendukung terangnya satu peristiwa pidana harus disita oleh reserse. Ingat ini ya. Semuanya ya Pak? Reserse, ya semuanya. Ya, bahkan kalau kita melihat, tadi saya ulangi ya, kalau kita melihat dalam film di Amerika ya, itu kalau ada homicide, detektif homicide, pembunuhan, semuanya tidak boleh ada di sana. Hanya detektif pembunuhan yang ada di lokasi. Ketika ada orang lain dia akan usir, ya, termasuk polisi yang tidak berwenang, gitu ya, dia akan usir tuh. Nah ini kan propam, bahkan di rumahnya pejabat utama polisi. Memang ini ada kendala psikologis ya. Betul. Tapi dia harus terbuka menyampaikan. Itu harus ada kata tuh disampaikan. Izin ya, Bapak Pak Jenderal, kami mau menjalankan tugas, kami mohon ini disterilkan ya. Khususnya misalnya Barada Eliezer, kami akan meminta keterangan. Ya kan begitu ya.
Kemudian semua barang bukti kami akan lakukan pemeriksaan dan penyitaan serta pengambilan olah TKP. Itu yang benar. Yang benar ya Pak ya? Yang benar ini. Ini kan kemudian mereka sudah terjebak dalam satu skenarionya Sambo ya. Dan Sambo sebagai Jenderal Bintang 2 memang jaraknya sangat jauh ya, bahkan mereka takut kepada Sambo, ini Kadif Propam yang bisa membuat mereka hitam putih nasib mereka nih ya kan, dalam situasi saat itu. Tetapi kalau seorang profesional harus bertahan kepada prinsip-prinsip penugasan yang independen ya. Reserse itu independen loh, tidak boleh diintervensi oleh siapapun ya. Dalam fungsinya, dalam jabatan dan fungsi reserse dia independen. Ini yang harus kita ketahui. Oke, Pak Sugeng, kita bicara lebih ke teknis lagi nih Pak, terkait dengan mungkin sesaat-saat ketika penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini datang dan mengolah TKP. Itu sebenarnya Pak, ketika tim datang ke sana, itu memang harus sudah ada pembagian tertentu kah Pak? Misalnya, petugas yang ini ke bagian ini, petugas ini bagian ke sana. Nah, ini apakah kemudian harus seperti itu dan kenapa bisa terjadi sekarang tadi ya Pak, bahasanya kecolongan di satu titik gitu ya, sudah terlanjur dikuasai oleh Propam. Itu memang seperti apa Pak? Seharusnya memang sudah ada pembagian-pembagian ketika sampai di TKP. Kita akan bicara tentang keahlian olah TKP ya. Reserse itu bukan yang punya keahlian olah TKP. Tugas dia adalah mengamankan TKP ya. Mengamankan TKP ya, supaya tidak ada perubahan, tidak ada gangguan, tidak ada pengambilan barang bukti, jadi semuanya tetap dalam keadaan status quo. Nah, Pak Ridwan ini harus komunikasi dengan Kapolresnya bahwa saya atau bahkan dia bisa komunikasi langsung membutuhkan unit identifikasi pemeriksaan TKP dari Puslapor atau yang ada di Polres. Segera harus datang itu, ya. Segera harus datang. Pada saat kesempatan pertama harus datang, ya. Karena mereka yang akan mengecek misalnya proyektil peluru, fotografi forensik yang tadi saya katakan, kemudian ada di situ pistol yang katanya ditembakkan, akan dicek di tangannya ada residu nggak, di tangannya si Yosua, katanya Yosua kan menembak 7 kali, ya, ada residu nggak, ya, kemudian juga pengambilan pada pistol tersebut, pengambilan sidik jari, ya. Kemudian kepada pistol yang dipegang oleh oleh Barada Eliezer juga pengambilan sidik jari. Di tangan Barada Eliezer ada residu mesiu tidak, ya, diambil, ya, dilakukan foto. Jadi ada unit identifikasi. Reserse hanya mengamankan. Bahkan reserse akan berbagi tugas untuk memeriksa semua pihak yang ada di lokasi. Malam itu juga diambil keterangan, termasuk harusnya Ferdi Sambo, ya. Dan Ferdi Sambo dalam posisi yang normal harusnya taat, bukan karena dia jenderal dia tidak taat, ya. Jadi dia harusnya taat. Mohon izin Jenderal, kami akan meminta keterangan, ya, kapan waktunya, sekarang atau bagaimana. Itu biasanya interview dulu, berita acara interview, ya, secara garis besar tulis tangan, ya, karena kan itu masih dalam proses penyelidikan. Walaupun sudah ada yang mati, proses penyelidikan nanti akan dikirim, dibahas di kantor untuk diterbitkan surat perintah oleh Kapolres, ya, surat perintah penyelidikan dan segala peristiwa yang terekam dibuat. Kalau kemudian dari penyelidikan mereka mengadakan gelar perkara, telah terjadi tindak pidana matinya seseorang, naik ke penyidikan, itu bisa cepat, ya, bisa cepat, bisa malam itu juga melakukan gelar perkara awal, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu prosedur-prosedur di dalam tahapan penyelidikan. Jadi seperti itu. Oke, jadi ketika kita melihat ini ada kesalahan dalam tanda kutip, kesalahan yang dilakukan oleh Ridwan Soplanit ini karena tidak menjalankan sesuai prosedur ini Pak,
bisa dibilang apakah ini kelalaian atau apakah kemudian ini hanya sebuah keterpaksaan karena yang seharusnya tidak seperti ini tapi malah jadi seperti ini karena memang ada tadi yang dari awal psikohierarki, Pak. Jadi yang bisa disangkakan berarti ke kode etik ya, Pak ya? Iya, pelanggaran kode etik ya. Jadi yang dikenakan pada Ridwan Soplanit, kemudian penyidik lain, kemudian Kapolres Jakarta Selatan itu ya pelanggaran kode etik. Ya kalau terkait dengan rusaknya CCTV ya. Saya tidak tahu apakah merusak juga TKP. Ini yang harus menjadi satu hal yang harus diketahui ya. Ini apakah mereka ikut di dalam mens rea-nya ya. Mens rea nih. Mens rea itu mengetahui dari awal ini ada kebohongan kemudian terlibat ya. Nah ini tim Irsus, dari pemeriksaan tim Irsus menempatkan mereka hanya sebagai pelanggaran kode etik. Ya, mereka dicopot kemudian dikenakan pelanggaran kode etik. Ya. Ya, sepertinya ini memang kalau bisa kita bilang gitu Pak ya, apes ya karena mengikuti perintah atasan dan takut kepada atasan gitu ya Pak ya. Nah, Pak, Pak Sugeng, ini kan tadi kita berkali-kali bilang soal psikohierarki. Ini kan juga termasuk sepertinya ada kultur yang sangat sulit untuk dihilangkan dari kepolisian ya Pak ya. Jadi atasan ngomong apa kita harus turuti seperti itu. Nah, Pak Sugeng melihatnya memang sangat sulit untuk dihilangkan atau seperti apa Pak? Sesungguhnya reformasi instrumental dalam arti regulasi-regulasi yang dibuat itu sudah cukup. Salah satunya adalah mengenai kode etik kepolisian yang baru diperbarui dengan Perpol nomor 7 tahun 2002 bulan Juli ya, awal Juli itu kalau tidak salah 2 Juli. Kejadian ini tanggal 8 Juli. Di sana masih ada aturan regulasi yang menyatakan anggota polisi wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan, norma agama ya. Pasal ini sebetulnya sedang mewujudkan satu nilai bahwa polisi Indonesia adalah polisi sipil ya. Polisi sipil atau democratic police ya. Polisi yang berada dalam wilayah negara demokratis. Oleh karena itu kepada mereka sebetulnya harus diberikan kecukupan keahlian untuk berdialektika ya. Kemudian berpikir sistematis ya, kemudian berpikir demokratis ya. Pasal itu sebetulnya mewakili daripada nilai-nilai yang tadi saya sampaikan ya. Ketika ada kecurigaan bertanya, mengapa, mohon maaf Komandan Jenderal, mengapa CCTV disita oleh Paminal? Kasus ini adalah terkait dengan matinya seorang dan itu adalah menjadi wilayah kewenangan reserse. Harus disampaikan kata-kata itu ya. Nanti misalnya marah Sambo ya, kamu melawan, saya di sini adalah jenderal, tidak ada masalah, dia siap, dia tidak ada masalah. Tapi ada kata-kata yang disampaikan untuk menunjukkan sikap bahwa dia telah menjalankan tugas ya. Jadi ini ada pernyataan harus disampaikan. Mohon maaf, ini kami akan mengambil segala macam ya dengan sopan lah ya, dengan sopan, tetapi argumentasinya keras gitu loh. Ini argumentasinya keras karena itu kewenangan itu yang harus disampaikan. Karena ini adalah polisi sipil ya. Karena itu yang kedua, reformasi kultural penting ya. Reformasi kultural penting dengan mengisi wawasan tugas dan kewenangan ya, kemudian independensi harus difahami, dimaknai dalam tugas dan tanggung jawab di lapangan. Independensi harus ditunjukkan dengan pernyataan tadi kepada siapapun di sana ya, karena ketika itu disampaikan itu akan menjadi mengingatkan jenderal siapapun bahwa dia si polisi pangkat rendah ini sedang berbicara hukum tertinggi, yaitu undang-undang yang tidak boleh dilawan siapapun gitu loh ya. Baik Pak Sugeng, kita tahan dulu Pak, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini Pak. Dan pemirsa, jangan beranjak, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.